أجمعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وفي أسرار أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وفي ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena semasih matahari terbit di ufuk timur dan terbenam di ufuk barat dan semasih detik jantung kita masih berdetik, napas masih berada dalam tubuh, nyawa masih berada dalam tubuh dan masih menyatu dengan tubuh kita. Selalu kita bersyukur kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, berikan kita nikmat keafiatan, berikan kita nikmat umur yang panjang sehingga kita dapat berjumpa lagi pada malam hari ini dalam rangka mengenang peristiwa besar yang dialami Rasulullah SAW, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama-tama saya hormati Bapak CR pimpinan Pintu Cas, yang saya hormati para pekerja atau karyawan-karyawan yang ada di Pintu Cas ini. Saya tidak bisa sebut satu persatu karena waktu sudah malam. Intinya bahwa semua yang hadir ini mudah-mudahan senantiasa mendapat ridho serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Kedua kalinya tak henti-hentinya kita mengaturkan salawat serta takzim kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar senantiasa kita selalu mendapatkan syafaat beliau, pertolongan beliau ketika kita hidup di dunia ini, lebih-lebih ketika kita akan menghadapi perintah, yaitu melalui pintu kematian kita masing-masing. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah SWT, kalau tidak salah 3 tahun lalu saya sudah berada di situ. Pertama buka, yang pertama membaca doa selamat. Alhamdulillah, mudah-mudahan tempat ini berkah. Sebagaimana saya dulu sampaikan waktu ada PLD bahkan masih ada. Jadi saya ulang salam saya. Assalamualaikum. Kalau kita di sini Pak biasakan itu salam itu 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu salam saya pertama dulu masuk di sini. Kalau salam kita kepada yang nyata itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dulu saya masuk Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selain manusia yang hidup juga ada makhluk halus, makhluk Allah, jin yang ada sekitar kita ini akan bersahabat dengan kita. Amin. Allahumma amin. Oleh karena itu pada malam hari ini saya singkat saja bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj Rasulullah SAW itu tidak ada lain adalah mengingatkan kita supaya kita senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi inti pertama itu adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah. Itu yang pertama. Kalau kita lihat sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna lahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Bahwa sungguh dengan maha suci ya Allah, maka telah memperjalankan hambanya Muhammad di malam hari. Jadi bukan Rasulullah yang berjalan, tapi diperjalankan. Isra-nya Rasulullah, Mi'rajnya Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha itu dalam satu malam. Malam berangkat, pagi sudah sampai di bumi. Sehingga bukan Rasulullah yang berjalan berapa mil, berapa kilometer sampai Sidratul Muntaha, tapi diperjalankan. Secara logika, ini sebagai akal. Manusia kalau sudah punya akal sudah jadi. Karena Allah sudah titipkan akal, kita memanfaatkan akal. Ibu punya anak kecil, punya bayi, tidak mampu berjalan ke ini, tidak akan bisa jalan ke ini. Betul. Tapi digendong. Kalau digendong sampai tidak? Ibu punya bayi, jalan sendiri ke ini bisa enggak? Tidak akan sampai. Tapi ketika ibu gendong bayi itu sampai dia ke ini. Betul. Ini akal. Sehingga alladzina yu'minuna bil ghaib, orang beriman itu dia percaya kepada yang gaib. Mana gaibnya? Mi'rajnya Rasulullah, gaib. Beda Isra. Kalau Isra Allah, manusia lihat Rasulullah berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kelihatan Masjidil Haram, berjalan Rasulullah bentuk badannya. Kelihatan kan? Isra'nya Rasulullah diperlihatkan, dilihat. Manusia lihat, orang Arab lihat. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dilihat jalannya. Itu Isra. Tapi Mi'rajnya Rasulullah itu rahasia dalam rahasia. Mari Mi'rajnya Rasulullah SAW ya sampai ke Sidratul Muntaha itu rahasia. Ya, oleh karena itu logika mengatakan tadi anak kita yang bayi tidak akan sampai di ini, di Palu, di Luwuk, kalau kita tidak bawa ibunya yang gendong baru sampai. Subhanallah asra bi abdi, Allah telah memperjalankan hambanya Muhammad. Jadi diperjalankan, bukan Rasulullah yang berjalan. Beda dengan Mi'raj Isra'nya tadi. Berjalan Rasulullah, tapi ketika naik ke Sidratul Muntaha itu sudah secara naluri akal manusia gaib. Sehingga linuriyahu min ayatina, ayat lanjutannya itu diperlihatkan kekuasaan Allah sekelilingnya. Kalau orang tidak beriman, tidak percaya dengan apa yang diperlihatkan oleh Allah. Apa yang diperlihatkan? Sebelah kiri dilihat orang. Bahkan ada yang memanggil orang ibu-ibu, seorang ibu tua renta memanggil Muhammad. Ini di saat Mi'rajnya dipanggil. Ya, dipanggillah Rasulullah oleh orang tua renta, seorang ibu yang perhiasannya luar biasa. Emasnya sampai di kaki, sampai di telinga. Luar biasa intan berlian. Akhirnya bertanya Rasulullah di perjalanan itu kepada malaikat Mikail sebagai juru bahasa, malaikat Jibril sebagai penunjuk jalan. Saat itu ditanya, Mikail, siapa gerangan itu wanita tadi? Muhammad, untung kamu tidak menengok. Itulah tanda akhir zaman, tanda bumi sudah tua. Bayangkan sejak Rasulullah beberapa abad yang lalu, dunia ini sudah tua. Hadirin, sudah tua. Sekarang hari ini, malam ini kita peringatkan tentang masa peristiwa Mi'rajnya Rasulullah sudah ada. Diperlihatkan, dilihat lagi bagaimana orang di sementara minum timah yang mendidih. Diperlihatkan semua saat itu secara gaib. Diperlihatkan orang dipukul kepalanya sampai tenggelam ke dasar 700 tahun. Tenggelam, timbul lagi. Tanya lagi malaikat Mikail, apa itu orang itu dipukul-pukul oleh malaikat sampai tenggelam? Itu orang yang tidak akan sholat di akhir zaman. Besok setelah kami tidak sholat. Ya, ini peristiwa yang sangat luar biasa secara alam gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang-orang beriman yang percaya tentang alam gaib.
Yang percaya alam kubur bukan siapa? Orang beriman. Siapapun orangnya, orang beriman yakin wajib dia percaya. Kita yang sekarang ini, mereka rokit hati dicatat perintah oleh Allah, catat itu. Orang itu malam ini duduk di majelis mi'rajnya Rasulullah duduk, maka besok pertama akan diberikan syafaat di baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang duduk memperingati, mengingat secara hablum minallah, dia ingat. Nih, malaikat rokib mencatat, hati mencatat, dia tidak baik. Begitu perjalanan Mi'raj Rasulullah sampai kepada Sidratul Muntaha. Di sana ada indal jannata ma'wah, ada surga ma'wah di sebelah suatu pohon. Itu sebelum saya lanjutkan, ada saya ceritakan tentang pohon Sidratul Muntaha. Pohon itu, jadi di pohon itu di Isra Mi'raj Rasul diperlihatkan pohon yang paling besar, kira-kira 100 tahun itu. Kuda mengelilingi pohon itu sebagaimana bakil kilat menyambar 100 tahun baru tembus di tempatnya. Ini contoh pohon. Kuda secepat kilat larinya 100 tahun baru tembus ke sini. Begitulah besarnya pohon Sidratul Muntaha. Apa itu pohon Sidratul Muntaha? Itu tempatnya nama-nama. Namanya Sipulan, namanya Nurdin, namanya Pak JM, semua di situ di pohon itu. Apabila pohon itu daun yang namanya tadi sudah menguning, maka diperintahkan malaikat Israel, turun kamu ke dunia. Lihat itu pohon namanya si Nurdin, namanya Sipulan, sudah kuning. Disitulah muncul sakratul maut, sudah datang sakratul maut. Maka kita jangan terlalu heran, jangan kita terlalu enak hidup. Tahu-tahu setelah Mi'raj Rasulullah kita lupa. Sementara setelah kuning tadi turunlah malaikat menjenguk kepada orang yang akan dicabut nyawanya. Bayangkan itu, kuning. Makanya kita bersyukur malam hari ini kita diberikan nikmat sehat. Mudah-mudahan kita umur panjang. Peristiwa inilah di Sidratul Muntaha itu, di situ pertama kali baginda Rasulullah SAW melihat wajah aslinya malaikat Jibril. Ini kalau seandainya laut ini di dunia ini ditumpahkan, tidak cukup saking besarnya malaikat Jibril. Sampai situ tidak bisa terus ke arah Allah. Stop sampai sini. Sudah sini, sampai di sini kamu. Malaikat Jibril, Mikail, sampai sini aku antarkan ya Rasulullah. Aku tidak bisa tembus ke arasnya Allah kecuali engkau yang panggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sana suatu pendek cerita. Ini kalau cerita panjang sebenarnya lama. Sampai di sana Pak Ibu, terus apa katanya? At-tahiyatul mubarakatus salatus thayyibatul lillah. Assalamualaikum. Maka kita baca setiap sholat telah datang. Ini bayangkan Rasulullah disambut oleh Allah. Disambut. At-tahiyatul mubarakatus salawatul assalamualaikum ya Nabi. Wahai Nabi, sini disambut. Makanya itu disambut kita. Rasulullah disambut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disambut lagi. At-tahiyatul mubarakatuh. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullah. Selamatlah berkah. Keberkahanlah untuk Muhammad, datanglah kepada-Ku menghadap. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di situ saling bersaksi antara Allah dengan Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah, bersaksi tidak Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah. Muhammadur Rasulullah, saling bersaksi. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, masih disebut kita. Di saat itu masih disebut orang-orang yang soleh, orang-orang ketika ingat kepada Allah, wa minallah, dia ingat kepada Allah, disebut di saat Mi'rajnya Rasulullah, disebut oleh Rasulullah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin, dan termasuk hamba-hambaku yang soleh.
Ini sehingga percakapan itu terjadi sampai diberi perintah oleh Allah melaksanakan 50 rakaat. Bayangkan 50 rakaat, siapa yang mampu? Kapan kita bekerja sawit? Kalau seandainya hari ini di akhir zaman kita 50 rakaat, mampu Pak? Sedangkan 5 rakaat susah. Sampai ketemu dengan Nabi Musa, apa kata Nabi Musa sebaliknya? Apa perintah Allah? Wahai Muhammad, disuruh aku bersama hambaku sholat 50 kali sehari semalam. Baik, balik. Jangankan umatku Muhammad, umatku saja yang tingginya 30 meter, besar, kuat, tidak akan mampu 50 kali sehari, sedangkan umatku besar, apalagi umatmu yang kecil-kecil.